Hai Tentu Niner, selamat sore. Di Rabu sore ini, kita bakal ngobrol-ngobrol di Sikat seputar informasi kesehatan. Nah, tema kali ini menarik banget nih Tentu Niners karena kita bakal membahas mengenai menopause dini. Tentunya bareng dengan Promkes RSHS Sadikin Bandung. Halo, sebentar. Kita coba undang dulu karena kita bakal ngobrol bareng Dokter Tita. Bentar, kita tunggu dulu jaringannya masuk ya. Nah, udah masuk. Halo dok, selamat sore. Sore, selamat Halo. sore semua. Ya, terima kasih dok. Gimana dok, sehat kabarnya sekarang? Alhamdulillah. 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 Kamu Gimana juga cuaca sehat di kan? Bandung nih dok? Hmm? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Cuaca di syukurlah. Bandung gimana nih dok? Kenapa? Cuaca di Bandung gimana nih dok? Mendung ya, mendung, tapi nggak Mendung. hujan. Barusan saya lewat nggak hujan. Ya, alhamdulillah sama juga ya di Tasik juga mendung tapi nggak hujan ya. Tapi sekarang lebih cerah sih dok ya. Oh, Biasanya kalau di Bandung suka agak banjir-banjir ya dok ya. iya, Kalau misalnya betul. hujan. Kebetulan Iya. hari ini nggak hujan kok. Iya. Ya, di Tasik hujan. Enggak juga, Ah, alhamdulillah enggak hujan. Iya, terima kasih ya ya, dok sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini. ya. Dan untuk berbincang sore di seputar informasi kesehatan, izinkan Mhm. saya untuk memperkenalkan diri dokter. Nama saya Resna, salah satu penyiar dari Radio MDK Tasikmalaya. Ya. Jadi tentu Nainas kita lagi ngobrol bareng Dokter Tita Husnitawati Majid, spesialis obgyn, subspesialis endokrinologi, dan fertilitas. Betul ya dok ya? Ya, betul. Ya, dan kali ini kita akan membahas mengenai menopause dini. Ini Mhm. relate banget untuk para cewek-cewek ya, ciwi-ciwi yang mungkin kayaknya belum tahu mungkin ya. Apalagi untuk usia-usia dini mungkin ya dok ya kayak, oh Ya. iya saya head, tapi nggak tahu ya kira-kira head itu sampai tua atau enggak gitu ya dok. Mhm. Jadi kita bakal Ya. ngobrolin menopause, khususnya menopause dini. Apa sih menopause dini? Makanya kita cari tahu nih Tentuneners, by the way buat kamu-kamu yang mau nanya boleh banget nih di kolom komentar atau kamu drop aja di question box di bawah ya. Nanti Resna bakal sampaikan ke dokter Tita. Oke dok, boleh yang pertama untuk Ya. pembukaan menopause. Secara medis itu seperti apa sih dok? Jadi menopause adalah suatu waktu ya, satu saat ya, di mana seorang perempuan itu berhenti haidnya Ya. untuk selamanya gitu. Setelah itu nggak ada lagi gitu ya. Biasanya itu kita tentukan tuh 12 bulan berturut-turut tidak ada. Nah, Mm. itu dan seterusnya tidak muncul lagi. Itu seorang perempuan sudah eh, apa namanya berada dalam keadaan menopause seperti itu. Jadi 12 bulan berturut-turut. Ada yang misalnya 4 6 Dok, mohon maaf suaranya menghilang. Dokter, maaf suaranya menghilang. Apa dari saya atau dari dokter ya? Ya. Nah, akan menurun fungsinya. Sedangkan kita tahu bahwa indung telur itu menghasilkan ya, utamanya kan karena telur jadi menghasilkan sel telur yang matang tiap bulan seperti itu. Kemudian semua itu dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh indung telur tersebut. Jadi kalau saat menopause, hormon-hormon itu pun turun seperti itu, ya. Jadi pada saat menopause maka dikatakan bahwa seorang wanita itu tidak lagi mengeluarkan sel telur setiap bulannya, ya, atau apa namanya kesuburannya menjadi menurun. menurun dan mungkin tidak subur lagi seperti itu. Kira-kira gitu, ya. Baik, baik. Berarti kalau yang menopause itu seperti apa ya, Dok? Apanya? Kalau yang menopause ini,
Itu Ya, tuh sebuah hal yang normal atau seperti apa ya? ya, itu suatu keadaan yang alami, ya, di mana menurutnya fungsi indung telur, seperti itu kan. Nah, di antaranya sarang wadah itu jadi nggak bisa tidak mengeluarkan sel telur lagi, artinya tidak subur lagi, seperti itu ya, jadi nggak bisa hamil lagi. Nah, kemudian karena indung telur juga menghasilkan hormon-hormon, hormon-hormonnya itu menurun atau produksinya sangat sedikit sekali, ya, sehingga uh, akan mempengaruhi sel-sel di organ hampir ya, organ seluruh tubuh. Misalnya ya, tadi indung telur sendiri, udah gitu ke kulit ya, Hmm. kulit, kemudian pada kulit dengan rambut, udah gitu berpengaruh juga pada tulang ya, berpengaruh juga kepada sel-sel lainnya seperti organ-organ di alat reproduksi wanita sendiri ya, dari vagina dan rahimnya, terus fungsi-fungsi metabolisme jaringan tubuh lainnya ya, seperti apa namanya, mata, kemudian termasuk juga otak, seperti itu ya. Itu akan terpengaruh, termasuk juga sistem jantung dan pembuluh darah. Jadi itu semua akan menurun. Jadi mungkin kalau perempuan ya kulitnya menjadi tidak kenyal lagi, keriput dan sebagainya ya. Tapi itu nggak perlu diresahkan karena itu adalah suatu proses yang alami terjadi. Harus kita terima dan harus kita syukuri. Gitu. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian gejala-gejalanya mungkin ya, ingin tahu ya Boleh. gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya itu tidak langsung stop gitu ya. Hmm. Pada usia kurang lebih rata-rata nih, menopause itu terjadi pada usia 50 sampai 52 tahun. Tetapi bisa ya waktu range-nya itu ya. Jadi waktu antaranya itu antara 40 sampai 50 lebih. Bahkan di literatur ya dikatakan ada laporan sampai 58 tahun ada tuh. Perempuan yang baru menopause 58 tahun. Jadi usia 40 sampai 58 ya. Nah, rata-rata 51, 52 seperti itu. Nah, mungkin ingin tahu gejalanya ya. Nah, gejalanya ini paling awal adalah ketidakteraturan haid. Nah, itu. Baru setelah itu terjadi beberapa tahun, ya sampai 1 sampai 5 tahun bisa terjadi seperti itu gangguan ini ya. Jadi tidak teratur haidnya, kemudian setelah itu mungkin akan terasa pada perempuan itu ada perasaan semburan panas ya. Dok, maaf suaranya menghilang ya? Kemudian selanjutnya bisa saja tadi kan pada kulit, termasuk apa namanya ya, hidung dan sebagainya. Kemudian pada mata juga bisa. Kemudian sampai apa namanya otak juga bisa terjadi seperti itu, ya, ya kayak gitu. Jadi gejala awalnya itu adalah ketidakteraturan haid, ya. Nah, jadi bisa berlangsung sampai 4-5 tahun gitu. Ya tergantung sih, tergantung Hmm. dari genetik ya, tergantung dari etnik.
Jadi kita wanita Indonesia berbeda misalnya dengan Jepang atau dengan India ataupun dengan Spanyol atau Amerika, itu berbeda. Kulit hitam dan kulit putih juga berbeda ya. Tergantung dari pengaruh etnik gitu. Selanjutnya juga tidak kalah penting juga, sangat berpengaruh dari nutrisi, gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita itu termasuk nutrisi, aktivitas, kemudian kita hidup di lingkungan yang sehat atau tidak. Apakah banyak polutan, apakah crowded ya, jadi padat penduduk dan sebagainya ya, sehingga di sana kan banyak polutan kayak gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi kerja induk telur kita seperti itu. Itu barangkali ya. Nah, Mengerti, Dok. kemudian tadi kan kita menyinggung tentang menopause dini ya. Nah, menopause dini ini membuat kita tuh Suara saya masuk nggak ya, Dok? ada menopause yang lebih awal terjadinya. Nah, yang harus kita bedakan adalah menopause yang prematur. Nah, menopause prematur ini tidak normal. Nah, menopause prematur ini terjadi di bawah usia 40 tahun. Bisa terjadi 28 tahun, bisa terjadi 35 tahun, gitu ya. Nah, itu yang namanya tidak normal. Tapi kalau menopause dini itu masih dalam rentang yang normal. Ya, biasanya terjadi pada usia 40, 44, 45 gitulah, seperti itu. Ya. Oke. Mengerti, Dok. Tapi kalau dari menopause dan menopause dini mungkin ya, dari menopause dini dan menopause prematur ya, Dok ya. Itu cara pencegahannya gimana sih, Dok? Oke. Tadi kan saya sudah bicarakan tentang masa menopause itu dipengaruhi oleh ya tadi Iya. genetik, berarti turunan. Ya ada satu keluarga misalnya usia 45, 46 gitu kan. Nah, seperti itu terjadi. Tapi ada juga yang panjang-panjang sampai 53, 54 sampai 56 seperti itu ya. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi oleh genetik, kemudian etnik. Etnik itu kan ras ya. Nah, kita dari Indonesia, berbedanya Jepang, berbeda dengan India dan sebagainya. Nah, kemudian juga tergantung daripada tadi gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita itu harus sehat. Nah, kita ini harus menjaga gaya hidup kita yang sehat sejak muda, bukan sejak menopause atau sejak dekat menopause, tapi harus diawali ya, harus awal yaitu pada saat kita masih muda. Bisa saat remaja ya, kemudian waktu kita masa reproduksi 20-30 tahun, dan setelah itu. Gaya hidup sehat itu menyangkut nutrisi. Benar kan? Nutrisi yang sehat itu seperti apa? Ya, gizi yang seimbang itu apa? Jangan sampai kita menjadi lebih gemuk atau jadi kurus seperti itu, ya. Atau komposisi yang misalnya banyak mengandung lemak, kolesterol dan sebagainya, nanti itu mengganggu sistem pembuluh darah dan jantung, misalnya gitu. Terus jadi harus gizi seimbang, harus cukup vitamin dan mineral dan air, jangan lupa tuh, ya. Selanjutnya gaya hidup sehat juga selain nutrisi adalah aktivitas kita. Nah, jangan sampai aktivitas kita ini banyak diam di rumah ya, sehingga makan enak apalagi pandemi ini makin gemuk seperti itu ya. Terus semua sistem di dalam tubuh kita itu jadi kurang baik berjalannya ya. Kita tidak bisa membakar lemak,
tidak bisa membakar kolesterol kalau kita berolahraga secara teratur di udara terbuka loh ya, baiknya di udara terbuka. Apalagi sekarang kan pandemi hampir berakhir ya, tapi kalau kita ragu pakai masker boleh, terus pakai masker aja. Nah, kita berolahraga di luar terbuka, cukup kena sinar matahari, cukup oksigen, seperti itu. Itu adalah suatu gaya hidup yang sehat ya. Nah, setelah itu juga kita tidak kalah pentingnya menghindari dari stres-stres seperti itu. Lingkungan yang sehat, ya lingkungan sehat, tidak padat penduduk. Jadi misalnya jangan dekat pabrik misalnya gitu kan, banyak polutan-polutan. Dekat jalan raya yang banyak asap-asap dari mobil dan kendaraan sebagainya, itu kan banyak polutannya yang bisa mengganggu kesehatan kita seperti itu. Juga stres-stres lainnya, misalnya pekerjaannya jangan, kalau memang kita nggak sehat untuk kita, terlalu stres gitu ya, terlalu keras, kerja keras dan banyak, kurangilah seperti itu ya, jangan sampai mengganggu kesehatan kita ya. Stres itu misalnya terlalu bising, itu bisa aja harus stres karena kebisingan, terlalu padat penduduknya, pekerjaan yang keras gitu ya. Nah, itu kita harus hindari lah, sesuaikan dengan kita sebagai seorang perempuan, itu yang gimana pekerjaan-pekerjaannya itu yang sesuai dengan fisik kita, seperti itu ya. Jangan sampai kita stres kalau terlalu berat jadi kita stres ke keadaan mental kita, seperti itu. Nah, itu gaya hidup yang sehat ya. Kemudian juga ya hindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok ya. Mungkin banyak nih orang Indonesia yang mulai merokok ya. Mungkin kalau alkohol ya itu juga termasuk lah ya, alkohol, menggunakan obat-obat tertentu gitu kan. Oh, saya nggak bisa tidur, terus kebiasaan makan obat tidur tuh, wah, itu nggak sehat betul ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mencegah prematur menopause itu lah. Kalau dini itu nggak masalah ya, karena itu tergantung etnik, tergantung genetik ya. Jadi ada satu keluarga 40, 43 itu sudah menopause, nggak masalah itu ya, dalam waktu antara yang normal. Nah, jadi gitu, jadi gaya hidup sehat, lingkungan yang sehat ya, hindari stres ya, dan juga sangat dipengaruhi oleh penyakit-penyakit yang kita derita ya. Misalnya kalau penyakit liver misalnya, penyakit metabolisme gitu, kencing manis. Nah, kemudian juga kanker seperti itu, kan? Nah, kanker seperti itu kan, kita kalau penyakit kanker kita sering dengar penderita kanker itu mengkonsumsi obat kemoterapi ya, atau misalnya diradiasi. Jadi karena sinar itu memudahkan untuk lebih dini ya, lebih awal, prematurnya lebih cepat gitu terjadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan kena kanker misalnya usia 20-25 gitu kan, mungkin aja diangkat ininya alat reproduksinya. Kemudian setelah itu juga ada mungkin tidak diangkat, atau misalnya kanker di tempat lain ya, tapi memerlukan radiasi atau memerlukan hemoterapi. Nah, itu otomatis bisa mempengaruhi kesehatan indung telurnya. Seperti itu. Ya. Jadi gaya hidup yang menjadi salah satu faktor penyebab juga dan diperhatikan ya dok ya. Iya betul. Jadi sangat dipengaruhi oleh itu ya. Jadi tidak sisanya nutri saya bagus gitu. Kemudian saya gaya hidup sehat saya ya sehat, gaya hidup sehat gitu kan. Tapi kok kenapa ya saya menopause 43 misalnya ya, walaupun itu dalam batas normal. Ya ternyata dia mungkin aja genetik seperti itu. Penyakit yang atau menderita penyakit tertentu
penyakit autoimun, jadi kekebalan ya, kekebalan terganggu. Terus dan tadi yang saya sebutkan penyakit berat ya, liver dan penyakit sampai kanker seperti itu. Baik, mengerti dok. Kalau nih biasanya kalau misalnya perempuan tuh biasanya suka worry sama berat badan ya dok ya. Kadang ada yang kecil-kecil banget, ada yang kegemukan. Kalau faktor berat badan berarti tidak mempengaruhi ya dok, atau mempengaruhi dok Sangat mengenai berpengaruh kecepatan? ya, sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita tidak hidup sehat, tidak seimbang, nutrisi kebanyakan, makan banyak, makan enak-enak seperti itu kan. Umumnya di orang Indonesia itu karbohidratnya tinggi, ya. Nah, karbohidrat ini mudah sekali ditumpuk di tubuh kita, sehingga kita akan berat badan kita akan berlebihan, overweight, ya, atau berlebihan obesitas. Nah, itu akan muncul penyakit-penyakit tertentu, ya. Minimal misalnya kardiovaskuler, jantung, darah tinggi, kemudian jantungnya akan terganggu akibat darah tinggi itu, atau sumbatan-sumbatan lemak karena makanan kita nggak diatur gitu ya. Udah gitu muncul kencing manis, diabetes. Nah, itu semua diabetes nih terutama. Makanya suka disebutkan diabetes itu adalah ibu segala penyakit. Benar nggak? Ya, Nah, karena benar dok. karena di penyakit diabetes ini ada gangguan metabolisme tubuh. Jadi gangguan kerja sel-sel itu terganggu. Ya, untuk mengatur komponen-komponen makanan dan sebagainya, sehingga malah jadi berlebihan, kolesterol menumpukan gitu kan, suka ada kan seperti itu, kolesterol saya tinggi. Nah, kolesterol itu bisa menumpuk di pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan pembuluh darah itu menjadi kaku dan menyempit. Nah, itu jadi masalah lagi ya. Udah gitu belum itu kan tadi penyakit metabolisme, jadi kacau kerja sel di tubuh kita itu, jadi kacau. Orang diabetes kan jadi makan banyak gitu kan, terus lemes seperti itu ya. Terus ternyata diperiksa gula darahnya tinggi gitu, atau terlalu rendah gitu. Kalau tinggi bisa pingsan dia dan koma seperti itu ya. Jadi itu metabolismenya kacau tuh, metabolisme lemak, karbohidrat, metabolisme protein kacau balau. Nah, itu makanya timbullah penyakit segala macam, bisa kena darah tinggi, bisa kena liver, bisa kena ginjal, jantung dan sebagainya, sampai stroke gitu. Terus hati-hati ya. Jadi jagalah kita dengan gaya hidup sehat kita. Kan itu menyangkut nutrisi sama aktivitas ya. Supaya kita nggak jadi gemuk. Gitu. Kita sekarang udah tahu kan Indonesia ini adalah penyakit diabetes itu udah kedua loh di dunia. 10 tahun yang lalu keempat, sekarang udah kedua loh. Ya. Jadi tolonglah kalian yang misalnya yang milenial ini, yang muda-muda ya, dijaga gaya hidup sehat itu dari sejak awal. Dari sejak remaja, dari sejak masa reproduksi 20-30 tahun ya. Sehingga pada saat sebelum menopause ya, pada saat usia 40 tahun, kita tuh tetap sehat gitu. Tetap sehat. Jadi supaya seorang wanita menopause itu sehat, nggak bisa menjelang menopause 45 baru bergaya hidup sehat, nggak bisa. Karena sudah muncul tuh diabetes segala usia 35, 36, 40 tuh udah muncul tuh. Minimal darah tinggi udah naik tuh. Banyak sekali sekarang yang muda-muda itu 30, 32 udah darah tinggi. Ternyata badannya obesitas atau badannya overweight. Ya, kelebihan. Jadi mohon sekali dijaga supaya kita menjadi bangsa yang sehat selanjutnya. Jadi nggak bisa kita kelola deket menopause aja lah gitu baru hidup sehat, nggak bisa. Harus sebelumnya. Ya, karena di usia penyakit-penyakit itu yang tadi saya sebutkan itu bisa muncul pada usia di bawah 40.
Sekarang makin banyak loh, ya, penyakit kanker usia di bawah 40, 30-an, malah di bawah 30. Itu sebenarnya kalau ditelusuri itu kan gaya hidup yang kurang baik di antaranya, ya. Ya. Oke, yang kebiasaan yang menjadi tolak ukur nih. Apakah kebiasaannya baik, ya akan terus sehat. Kalau misalnya nggak baik, mungkin nggak dirasainnya sekarang ya dok ya. Iya, Dirasainnya nanti, kalau iya, udah tua gitu. betul. Betul. Jadi saya rasa bisa 28, 35, saya rasanya sehat. Tensi saya normal gitu kan. Tapi dia udah overweight tuh. Udah overweight ya. Awas hati-hati. Saya sering lihat Siap-siap. 32, 35 hipertensi udah naik tuh. Udah 139 tekanan darahnya tuh. Ya. Udah malah 140. Masih 30-an. Gimana nanti mau usia menopause 52 gitu. Wah, udah berbagai komplikasi udah berjalan tuh. Ya. Nah, seperti itu. Tolong sekali gaya hidup sehat dipelihara. Ya, dijaga seperti itu. Benar. Dok. Setuju. Sekarang mungkin aku pengen nanya mengenai praktiknya di lapangan mungkin ya dok. Jadi aku mau sedikit cerita dulu. Ada saudara aku yang katanya sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit. Terus pas ditanya, kenapa? Terus katanya, nggak tahu tuh, itu kata dokternya menopause katanya. Terus aku sampai mikir, oh emang menopause itu separah itu ya, sampai saudara aku harus dimasuk rumah sakit gitu ya. Oh, Kayak gitu. Gimana dok mengenai hal itu? ya, itulah. Jadi karena gaya hidup yang kurang sehat, jadi penyakit-penyakit yang tadi disebutkan itu muncul. Ya, udah muncul pada usia 30, 40. Nah, pada usia 50 tahun itu lebih parah lagi. Karena perempuan itu dipengaruhi juga oleh hormon yang dihasilkan oleh perempuan itu yang dominan ya, hormon dominan disebut estrogen. Nah, ada satu lagi progesteron. Nah, estrogen ini itu sangat berperan di hampir seluruh sel di tubuhnya. Jadi begitu menopause itu kan estrogennya kan turun atau tidak dihasilkan lagi ya, tidak akan banyak lah gitu. Nah, itu kerja sel-selnya itu akan terganggu, akan berkurang. Jadi fungsinya itu akan berkurang. Tetapi kalau kita hidup sehat di masa muda, ya, nah itu enggak tensi kita stabil, kemudian tidak gemuk, gitu kan? Metabolisme sel itu normal, gitu. Nah, pokoknya nggak ada penyakit-penyakit yang ini ya, yang menyertai gitu. Nah, pada usia 50 pada saat menopause, itu perubahannya itu tidak akan terasa mengganggu sekali, ya. Karena kita biasa hidup sehat. Sampai tua pun itu harus tetap beraktivitas. Jangan sampai ada apa namanya slogan bahwa lah udah tua mah udah aja diam duduk nanti dikirim makanan. Jangan loh, harus berubah ya. Pada usia 50, 60, bahkan 70 ke atas pun itu harus tetap bergerak. Tapi disesuaikan dengan usianya. Ya. Jadi misalnya ya menopause 50 ke atas bisa tuh misalnya berenang ya atau jalan kaki saja. Tapi nggak usah lari karena lari untuk buat yang muda-muda tuh. Sekali-kali naik sepeda oke, tapi jangan diforsi naik sepeda tiba-tiba nanti kakinya rapuh tuh ya. Nah, itu akan berakibat pada kerapuhan tulang. Karena estrogen kan tadi berpengaruh juga pada semua sel tubuh termasuk tulang. Nah, jadi tulangnya juga akan apa namanya? Kepadatannya berkurang. Tetapi dengan hidup sehat, dengan aktivitas yang sehat, olahraga yang disesuaikan dengan usianya, itu akan kepadatan tulang itu akan terpelihara. Jadi tidak begitu berat pengaruhnya kalau kita mendapat pukulan menopause. Iya.
Baik, dok. Suara saya masuk nggak ya, dok? Suaranya masuk nggak, dok? Suara dokter agak hilang tadi. Coba, suara saya masuk nggak, dok? Nah, sekarang sudah ada lagi, dok. Ya. Ya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, Tentunainers udah hampir setengah jam nih ngobrol-ngobrol sama dokter Mm-mm. Tita mengenai menopause ini. Seru banget nih. Kalau yang Resa tangkap sih intinya yang tadi, gaya hidup sehat ya, dok ya. Apalagi kita jangan menunggu tua untuk menunggu menopause dulu, abis itu hidup sehat. Nggak kayak gitu ya, dok ya. Karena memang menopause-nya nanti akan parah atau enggak, ya itu tergantung masa muda kita berarti ya, dok ya. Betul, betul. Ya. Nah, jadi kalau kita tetap prima, kesehatan yang terjaga, jadi pada saat menopause itu tidak akan perubahannya itu tidak akan mengganggu begitu parah seperti tadi Iya, contohkan ya. iya. Oke. Oke, berarti memang kalau yang udah urgent banget tuh udah bisa sampai ke rumah sakit gitu ya, dok. Tapi ada Iya, nggak yang kayak menopause udah nggak sampai ke rumah sakit, ada berarti ya, dok ya? ada. Mungkin jadi tadi kan saya cerita tuh, mungkin aja karena apa namanya kehidupannya itu nggak sehat, jadi mungkin saja dia udah ada hipertensi, betul kan? Udah ada apa namanya kegemukan, udah ada diabetes dan sebagainya. Gitu. Jadi bukan karena jangan salah mengerti ya yang akan jadi lebih parah pada saat menopause karena itulah proses panjang di sebelumnya yang tidak Iya, dijaga ya. iya, Oke. benar-benar setuju, dok. Intinya pola hidup sehat dan kebiasaan sih ya, dok ya. Apalagi kalau udah tua tuh Hmm, kayaknya suka males gitu ya kan, dok. Kalau misalnya ya dari ya jangan yang muda-muda juga kalau punya orang tua seperti itu ya jangan udahlah istirahatlah seperti itu enggak ya, tetap bergerak, disesuaikan dengan usianya, tetap mengatur nutrisinya, betul ya. Oke. siap. Ya. Baik, itu Temporeirus kita udah setengah jam ya, udah ngobrol sama dokter kita mengenai menopause dini dan mengenai menopause tentunya ya. So, buat kamu-kamu semoga ini bermanfaat dan terima kasih banyak dokter Tita Iya. udah sharing-sharing di seputar informasi kesehatan bareng Radio MDK. Mungkin ada closing statement sedikit dari dokter Tita untuk mengingatkan kepada Tentunainers apa yang harus kita lakukan sedikit aja nih, dok. Ya. Closing statementnya gimana, dok? Jadi menopause dini itu adalah sesuatu keadaan yang nggak perlu kita cemaskan. Itu adalah proses yang alami, ya. Menopause, kalau menopause prematur baru itu harus kita apa namanya? Kita eh, eh, Konsultasikan. ya, ya kita konsultasikan. Yaitu kalau menopause-nya terjadi pada usia yang di bawah 40 tahun, ya. Jadi kalau udah ada ketidakteraturan di bawah 40 tahun harus hati-hati, ya. Warning-warning ya, dok ya, langsung konsultasikan saja jika di bawah 40 tahun. Karena itu memang dipengaruhi oleh nutrisi juga ya, dok ya. Ya, yang Hati-hati kedua zat. betul. Mungkin kesehatan secara keseluruhan dan sebagainya, ya. Karena Ya, itu jagalah uh, pola hidup sehat, tuh, ya. ya. Biar nanti kalau pas sesi mono lagi ya, sesi menopause-nya nggak terlalu lemes banget gitu ya, dok ya. Nggak sampai ke rumah sakit mungkin Oh case-nya. iya, tapi bukan karena menopause ya, tapi karena penyakit-penyakit yang mendasarinya. Sehingga pada saat menopause menjadi lebih parah. Ya. Iya, baik-baik, dok. Mengerti. Terima kasih banyak ya, dok. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu ya, dok, Iya, di sana. Dan sama-sama cuaca juga. kamu juga ya. Sama-sama semua pemirsa juga. Sehat selalu. Ya. Amin. Terima kasih banyak ya, dok. Hmm. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, Terima kasih, sama-sama. dok. Ya, Terima kasih. oke. Terima kasih Tontonainer sudah bergabung di live kali ini.
bersama Dokter Tita. Semoga live tadi bermanfaat, pasti bermanfaat banget ya. Intinya kamu harus jaga pola hidup kamu, jaga keseharian kamu, pola makan, nutrisi, dan lainnya juga harus kamu selalu perhatikan ya. Biar nanti di saat menopause datang, itu tuh efeknya nggak terlalu parah gitu ya tentunya. Karena tadi sebenarnya bukan efek dari menopause, ingat ya, tapi efek dari penyakit-penyakit apa yang kamu miliki gitu. Makanya menjaga pola hidup sehat sedini mungkin itu wajib ya. Jangan sampai kita nunggu menopause dulu, baru kita jaga kesehatan. Oh iya ya, baru inget. Ah, nggak kayak gitu ya. Sekarang udah diingetin sama Resna, sama dokter Tita di Sikat seputar informasi kesehatan. So, tentunya terima kasih banyak yang udah gabung, yang udah join. So, sampai jumpa di Sikat seputar informasi kesehatan minggu depan. Masih bareng RSHS Bandung. Dadah tentunya, terima kasih.